wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kehadiran Ibu dan Bapak Guru sekalian. Hari ini saya akan mendiskusikan tentang budaya positif. Nah, baik, perkenalkan sebelumnya mungkin ya sudah kenal ya. Nama saya Rata Salviani Antari, PGP Angkatan 11. Oke, kali ini sebelum baik, kita hari ini yang akan saya sampaikan yaitu materi berkenaan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu teori motivasi hukuman dan pengajaran restitusi. Pada keyakinan kelas, segitiga restitusi, 5 posisi kontrol, lalu kebutuhan dasar manusia. Oke, baik. Kita sebelumnya kita explain dulu ya Bu ya. Ya. Oke. Saya ikuti apa yang saya katakan. Oke. Ya. Botol, bola. Botol, bola. Botol, bola. Ada berapa bola? Tiga. Ada berapa bola? Ada berapa bola Bu? Tiga. Ada berapa bola? 6. Ada berapa bola? 5. Ada berapa bola? 7. Kayaknya belum fokus ya. Ya. Latihan lagi ya. Ikuti apa kata saya. Botol, bola. Botol, bola. Botol, bola. Bola. Ada berapa botol? 4. Ada 6. Ada berapa bola? 6. 8. Tadi saya bilang apa? Ikuti kata saya. Ya, baru betul. Masa dia berarti ya. Emang saya tadi tanyain berapa jumlah? Iya. Berapa jumlah botol? Ikuti saya dong. Berapa jumlah botol? Selanjutnya, berapa jumlah botol? Iya betul. Kata kuncinya ikuti kata saya. Oke, baik, ini bisa diterapkan di sekolah ya, di anak. Oke, baik, kita lanjut. Fokusnya ke jumlahnya ya. Oke, baik. Ikuti kata saya. Nah, di sini ada beberapa gambar. Ini gambar apa ini ya? Yang satu ada yang sebelah sana. Ya, tidur. Yang kedua ya, janda ketekan. Yang ketiga sama yang tadi ya, tidur. Kalau yang ini habis karena dia ketekan ya, ketekan ya. Oke, ini apa sih gambar apa? Belum tahu ya. Ini namanya apa sih, gambar apa gitu ya? Oke, selanjutnya. Nah, ini apa ini? Gambar? Iya, kegiatan di sekolah, kegiatan salah satu kegiatan apa Pak?
sopan santun, yaitu nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan itu universal, nilainya universal. Semua orang akan sepakat bahwa itu adalah nilai kebajikan atau nilai kebaikan. Nah, di sini ya, ada jujur, adil, peduli, sabar, tanggung jawab, kerjasama, hormat, dan ini ada di belakang sekolah kita di kelas-kelas kita. Kita selalu menanamkan itu pada anak-anak. Jujur, adil, peduli, sabar, itu harus ada dan itu nilai-nilai yang universal. Tanggung jawab, kerjasama, hormat, dan sebagainya. Baik, nilai kebajikan universal adalah prinsip moral yang berlaku secara umum di seluruh budaya, baik budaya kita sendiri Indonesia atau budaya luar sana. Itu nilai kebajikan itu akan ada gitu ya, dan tadi disebutkan yang menjadi dasar membangun karakter yang kuat. Nah, kalau kita kan khususnya nih, kita itu memiliki karakter yang khusus sekolah-sekolah kita. Kalau kita menggunakan kurikulum, kita sudah menggunakan kurikulum mereka. Di mana karakter yang akan ditunjukkan adalah karakter profil. Ya, profil pelajar-pelajar sekolah. Apa aja sih, Pak? Beriman, bertakwa. Ya, nyanyinya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu yang kita tanamkan di anak-anak ya. Kita memiliki Pancasila yang luar biasa sebagai pedoman kita. Yang luar biasa dan berbeda dengan punya negara-negara lain yang menjadi pembeda kita dengan negara lain yang memiliki Pancasila yang luar biasa. Sekali lagi, aduh, kayaknya pengen sekali lagi nyanyinya. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Prinsip positif dan nilai kebajikan. Prinsip positif menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan menjadi tujuan dari penerapan prinsip positif. Jadi tujuannya anak-anak akan berlaku berpikir atau berlaku dari yang lahir dari dirinya, dari dalam dirinya. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan, tidak ada yang mendorong adalah di dalam diri, ya. Oke. Nah, ini ya contoh penerapannya. Contoh penerapan positif. Yang ketika anak ini ada membuang sampah pada tempat, apa yang bisa kita lakukan? Puji, ya, berikan pujian, ya, atas perilaku positifnya. Untuk dia, agar dia akan terbiasa pujian. Walaupun memang kita ada pujian yang bisa memakan, tapi kita hanya mempunyai pujian. Pujian yang tulus itu akan kena ke hati anak-anak. Kita anak-anak bisa merasakan bahwa pujian itu tulus atau tidak merasakan yang kalau kita memuji dengan tulus, maka bisa merasakan. Lalu ada ini, anak berantem bola. Apa tuh yang akan kita lakukan? Ya, uleranya. Terus mulai memberikan masukan. Ya, jadi apa tuh namanya? Mengajak anak untuk mencari solusi terbaik
Lalu apalagi berikan contoh perilaku yang diharapkan. Kita mengharapkan seperti kayak gimana sih? Kita dulu yang memberikan kita sebagai tauladan, ya. Oke. Nah, di sini manfaatnya apa sih? Manfaat positif. Ya, jadi tertib, percaya diri, ya. Terus pertemuan hubungan antara kita apa? Dan murid lebih dekat dan kenal. Kalau berbeda itu akan jauh mereka, tapi kita melakukan hal itu dan kalau kita akan lebihnya, maka akan membuat hubungan antara guru dan ya. Lalu apa lagi nih? Membantu karakter kuat ya anak-anak dia tahu apa yang harus dilakukan, apa konsekuensi yang dia terima, ya. Lalu membantu anak belajar mengusahakan. Ini yang ini udah mulai pada SDG lagi, ya. SDG lagi. SDG-nya berdirinya kali ini. Ya. Oke, siap. Nah, pegang tubuh. Ya. Oke, tangan ke depan. Oke, tangan ke depan. Oke, dua-duanya. Siap. Oke. Pegang. Guru berkata, silakan duduk. Silakan duduk. Guru berkata, silakan berdiri. Duduk Guru berdiri. berkata, guru berkata, taruh tangan di pundak. Jangan dikata doang. Guru berkata, kok pada bingung ya? Yang masa bilang guru berkata lakukan. Ya, ya. Kalau guru berkata silakan tinggal dari silakan. Lalu guru berkata tinggal di bawah kakak doang punya. Silakan pegang rambut. Silakan pegang. Silakan menurut ya. Kalau menurut kita silakan. Tapi kalau Guru berkata, pegang bambu. Guru berkata, tangan ke atas. enak dulu. Ya. Guru berkata, lepaskan tangannya. Enak. Silakan duduk. Guru berkata, terima kasih semuanya. Motivasi perilaku manusia itu ada dua, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Oke, motivasi eksternal mulai dari luar diri anak tersebut. Misalnya anak ketakutan karena ada imbalan. Misalnya, aku mau bersatu karena aku nanti dapat bintang dari guru. Berarti itu
berarti dari dirinya sendiri tanpa adanya takut ada upaya Tuhan, imbalan atau hukuman. Itu ya, itu berlaku apa namanya motivasinya intrinsik dari dalam itu yang merupakan tujuan dari itu. Lanjut. Nah, ini tahu sekali ya. Siapa ini? Iya, siapa beliau? Ya, tokoh pendidikan dan dialah orang pertama yang mencetuskan Indonesia. Salah satu orang pertama di Indonesia. Jadi terkenalnya itu. Di sini ada merdeka. Merdeka menurut Ki Dewata itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat perintah. Jadi tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga bisa memerintah diri sendiri. Ya, jadi bukan hanya kamu coba lakukan itu, ya dia cakap ya karena dia diperintah, tapi dia juga bisa memerintah dirinya kayak tadi ada sampah langsung dibuang. Dia kan nggak ada yang memerintah, tapi dia memerintah dirinya sendiri. Ya, dia yang memerintah diri sendiri. Itu ya merdeka menurut Ki Dewata. Oke. Ini dihukum oleh penghargaan. Ibu pernah dengar? Bapak pernah dengar? Dihukum oleh penghargaan. Biasanya kalau penghargaan itu apa sih dapat apa? Reward. Suatu ya, reward. Tapi ini dihukum oleh penghargaan. Oh gitu. Bagaimana kan? Udah dapat sesuatu gitu ya. Oke. Ya, di sini Imbalan yang bersifat mengikat ya. Imbalan yang bersifat mengikat maksudnya diberikan penghargaan, bisa juga nanti di pemerintahnya tidak akan diperlukan kembali gitu. oh gitu. Oh ya. Di sini pengertian berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan sama dengan hukuman. Jadi hukuman apa sih? Penghargaan itu sama dengan hukuman. Jadi di penghargaan. Tapi sebenarnya itu hukuman berarti ya. Memberikan
belajar lagi. Ada nggak yang kayak gitu Bu? Punya pengalaman nggak? Kita menghargai anak, tapi anak itu malah malas enggak belajar. Orang udah bisa saya, udah pinter. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Misalnya saya juga pernah kulit kayak gitu. Gimana penghargaan malah dia jadinya biasanya ogah-ogahan gitu. Jadi ya kita harus tetap memberikan penghargaan kepada siswa-siswa aku. Percaya diri dengan diri sendiri.
ya. Anak belajar menyembunyikan atau berbohong ya. Tuh, ya. Nah, yang anak belajar menyembunyikan kesalahan, ya mudah berbohong. Nah, lalu anak marah, ya rasa bersalah, dipermalukan, jadi tidak dianggap, tidak dihargai, harga dirinya menjadi rendah. Ya itu akibat dari hukuman. Lalu bagaimana dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi gimana? Sesuatu harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Jadi tidak nyaman hanya jangka pendek pada saat kejadiannya saja. Ya, anak mungkin anak menghargai disiplin pastinya karena dia hanya karena ada konsekuensi itu ya. Lalu ada stimulus tanggapan mendorong anak agar kemudian menyesuaikan diri. Nah ini sini konsep diri baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lalu anak belajar apa? Anak mengalami kehilangan hak ya. Anak dibuatnya tidak nyaman, tapi hanya sebentar. Dibuat tidak nyaman pada saat itu karena untuk kembali lagi ke kondisi awal atau di sini bilangnya time out. Ya, kamu bukan hukum sih, tapi namanya dibuat untuk berpikir bahwa apa yang dilakukan itu bukan salah. Tapi dia akan kembalikan lagi ke semula, ke tempatnya semula seperti itu ya. Kembalikan lagi penghargaannya, dirinya. Oke, dari sini ada pertanyaan. Ini soalnya ini sih yang belum kita alami sehari-hari. Nah, sekarang ini apa itu restitusi? Apa restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan misalnya menjadi seperti apa. Gitu ya. Jadi bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, di sini restitusi bukan mencari kesalahan, tapi bagaimana mencari solusi dari permasalahan. Ya, jadi win-win solution. Kita di sini menjadi bukan mengukur, tapi bagaimana kita mencari solusi dari nilai-nilai yang buruk atau sesuatu yang sebenarnya mereka tidak paham kalau itu tidak baik. Terkadang mereka tidak tahu kalau itu tidak baik. Atau mereka mencari kebenaran dari takut mereka. Karena kita harus tahu nanti kita akan belajar bagaimana kita dengan Tuhan diri dia. Seorang anak yang misalnya lapar, ketika dia butuh apa? Nah, pada
peraturan buat seorang untuk orang lain. Yang banyak keyakinan. Oke, kesepakatan. Ya, berdasarkan kesepakatan. Ya, keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Ya, kalau peraturan itu harus dibuat ya. Kesadaran apa? Keyakinan itu kesadaran. Kesadaran itu kesepakatan yang harus dilakukan. Rekan buku kita layaknya bertari yang menyemai dan merawat benih hingga panen nanti. Rekan-rekan buku murid bagaikan benih yang kita tuntut laku untuk berkembang kodratnya. Dengan berdiri depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah untuk belajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita adalah untuk belajar merdeka yang menuntut murid kita sesuai kodratnya. Mari jadikan murid kita murid yang merdeka, seperti filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Melihat ini semua, jadi kita cara untuk mencari solusi anak-anak kita bermasalah
Berikan teladan dengan berada di tengah, menguatkan keinginan dengan berada di belakang untuk memberikan dorongan. Kita adalah untuk belajar berbeda yang bersyukuri kita sesuai kodratnya. Baru jadikan murid yang berbeda seperti proses pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, kata-kata yang buruk gini. Awas ya. Awas ya. Awas ya. Awas ya. Kalau kamu tuh udah ngomong awas ya, itu ya, pasti ya, memberontak, jangan orang lain dan bohong. Kaitannya dengan dunia kualitas dari pemberontakan guru di
dulu apa kebutuhan, apa yang menjadi kebutuhan murid-murid kita misalnya. Lalu bertindak bukan sebagai pengukur, tapi bertindak kita sebagai yang bagusnya, bertindaklah sebagai manajer, ya, yang suatu pertanyaan bukan mencari kesalahan tapi mencari solusi dari permasalahan yang ada. Ya, semoga budaya positif yang ada di sekolah ini bisa kita jalankan dengan baik. Semoga kita bisa memberikan siswa yang berkarakter, yang berkarakter, yang bisa menjalankan karakter Pancasila ya. Sebagai pedoman kita, ya, siswa-siswa yang berkarakter mengambil Pancasila. Ya, oke, sekali lagi. Iya, belajar Pancasila bagaimana pada Tuhan Esa alam kuliah berkebinekaan lokal tokoh yang mandiri kreatif dan pengalam kritis. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang bisa saya sampaikan dan semoga kita semua bisa memiliki yang penuh anak-anak jadi karakter patriot. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang berkumpul kita sesuai kodratnya. Rekan-rekan guruku, murid bagaikan benih yang kita tuntut melaku dan tumbuh kembang kodratnya. Dengan berdiri di depan untuk memberikan teladan, dengan berada di tengah untuk menguatkan keinginan, dengan berada di belakang untuk memberi